Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Hati Sehat. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Terpujilah namamu yang kudus ya Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, untuk pertolongan dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada di jam saat ini, dan kami boleh menikmati berkat kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah bagi kami. Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kebenaran firman-Mu ini menuntun kami, menolong kami, dan mengubahkan pola hidup kami, sehingga kami semakin menyukakan hati-Mu Bapa, yaitu serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1-13. Di zaman sekarang ini sepertinya sudah sangat langka untuk kita menemukan orang-orang yang memiliki kesucian hati atau ketulusan hidup, sifat individual sudah melekat pada manusia akhir zaman ini. Manusia lebih mencintai dirinya sendiri, lebih mengutamakan dirinya sendiri, mencari keuntungan sendiri tanpa melihat kondisi orang lain, dan lain sebagainya. Kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, kita akan belajar sebagai orang percaya. Kita harus sadar bahwa walaupun kita hidup di dunia ini yang sudah tercemar dengan dosa, kita harus selalu memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjalani hidup di dunia ini. Saat ini kita akan belajar bersama bagaimana menjadi pribadi yang percaya walaupun tinggal di bumi, tetapi memiliki cara hidup surgawi. Saat ini kita belajar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan. Bagaimana sewaktu Yonatan hidup, Yonatan sangat sayang kepada Daud, sehingga waktu Daud mau dibunuh oleh ayahnya, Saul, Yonatan sangat melindungi Daud sampai mereka membuat perjanjian untuk saling menyatakan kasih kepada keturunan mereka. Itu ada di dalam 1 Samuel 20. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang akan kita bahas atau kita pelajari di saat ini di dalam 2 Samuel pasal 9, yang dimana ayat 1-13 ini agak panjang ya. Tetapi ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari pembelajaran kebenaran firman Tuhan di saat ini, yaitu di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di sini dikatakan judulnya Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal di keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hambaku Tuan, hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal di keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Bagian pertama yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bagaimana orang percaya memiliki kesucian hidup. Kita belajar dari persahabatan Raja Daud dan Yonatan. Hal yang pertama yaitu bagaimana Daud tidak melupakan kebaikan dari seorang Yonatan. Nah, ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari kebenaran firman Tuhan di saat ini, yaitu Daud tidak melupakan akan ketulusan hati, kesetiaan, kebaikan yang diberikan oleh Yonatan, di mana di 1 Samuel pasal 20 di sana diceritakan bagaimana mereka persahabatan mereka mengikat perjanjian di sana, bahwa kalau seandainya Yonatan mati, Daud harus mengikat persahabatannya sampai kepada keturunannya. Dan dari kita pelajaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel 9, pasal 9 ini ayat 1-3, ayat 1-13, hal yang harus kita pelajari yang pertama yaitu tidak melupakan orang yang pernah menolong kita.
Mungkin di luar sana kita sudah banyak mendengar peribahasa yang berkata, kacang lupa akan kulitnya. Tetapi sebagai orang-orang percaya, yang kita walaupun kita masih hidup di bumi ini, kita harus memiliki etika surgawi, yaitu cara hidup surgawi, yang dimana yang pertama kita harus belajar di sini bagaimana kita memiliki ketulusan hidup, kesucian hidup yang diperankan atau yang diberikan teladan oleh Raja Daud pada hari ini, yaitu bagaimana dia tidak melupakan orang yang telah pernah melakukan kebaikan dalam hidupnya, yaitu Raja Daud tidak melupakan Yonatan. Dan pada masa itu Raja Daud bertanya, apakah masih ada tinggal keluarga Saul di masa kepemerintahannya dia, dan ternyata ada, yaitu anak yang Yonatan. Nah, anak Yonatan ini adalah seorang yang lumpuh. Dia lumpuh bukan karena dari lahir, tetapi waktu dia masih kecil, pada peristiwa di mana mereka mendengar bahwa Raja Saul dan Yonatan sudah mati dibunuh, bahkan panglimanya sudah mati dibunuh, dan akhirnya mereka tergesa-gesa, yaitu inang pengasuh dari anaknya Yonatan ini tergesa-gesa untuk melarikan diri, sehingga dia mengambil anak itu dan anak itu jatuh, dan akhirnya anak itu menjadi cacat, menjadi lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia lumpuh. Nah, tetapi dia masih dijaga oleh inang pengasuhnya sampai dia besar, sehingga di ayat yang pertama sampai ayat kelima kita membaca tadi bahwa Daud mencari hamba dari Saul ini untuk menanyakan apakah masih ada keturunan Saul yang masih hidup, dan ternyata ada. Dan keturunan itu berasal dari keturunannya Yonatan, yang kita tahu sendiri bahwa Yonatan itu adalah teman karib, sahabat yang luar biasa, lebih dari sahabat, lebih dari keluarga. Bagaimana Yonatan mempertahankan kehidupannya, dia membela Daud pada waktu dikejar oleh ayahnya. Pelajaran berharga yang pertama buat kita, yaitu kita tidak melupakan orang yang pernah menolong kita. Mungkin kalau orang mengatakan harus balas budi, nah, kita harus belajar menjadi pribadi yang bukan saja menjadi orang yang membalas budi, tetapi di saat kita bisa berbuat sesuatu, kita tidak menjadikan itu sebagai balas budi, tetapi kalau kita ditolong oleh orang lain, kita juga harus melakukan itu. Tetapi kalau kita sendiri yang melakukan pertolongan kepada orang lain, kita tidak boleh menganggap itu sebagai balas budi, tetapi sebagai sesuatu yang kita lakukan karena kita mengasihi Kristus. Sehingga kita tidak akan, seandainya orang itu tidak melihat kita lagi, tidak menghargai kita lagi, kita tidak akan mengingat kebaikan yang kita berikan kepada dia. Itu adalah cara etika surgawi sebagai orang percaya. Kalau orang dunia adalah kita harus balas budi, ya itu memang harus balas budi, tetapi sebagai orang percaya, kalau kita memberi bantuan kepada orang lain, kita tidak usah mengingat balas budi, tetapi kita lakukan kebaikan itu karena kita mengasihi Kristus. Mau orang itu mau mengingat kita ataupun tidak, itu nggak ada menjadi masalah buat kita. Tetapi kalau kita pernah ditolong orang, pernah dibantu orang, pernah dijagain orang, atau apapun yang kita alami terhadap orang lain, mari kita jangan lupa membalas segala kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita, dan itu karena dasar kita karena mengasihi Kristus. Dan yang kedua, kita harus memiliki kepedulian kepada sesama kita. Di ayat yang ke-6 sampai 8 saya baca, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Luar biasa bagaimana Raja Daud tidak melupakan akan kebaikan yang dilakukan oleh sahabatnya, yaitu Yonatan. Kalau sekarang ini kita lihat banyak yang kita rasakan mungkin, atau yang pernah kita lihat, atau yang pernah kita alami, orang mengatakan bahwa menikam dari belakang gitu kan. Pertama awalnya menjadi sahabat, tetapi ternyata
belakang-belakangnya dia tusuk dari belakang. Itu banyak sekali yang kita dengar di kehidupan bermasyarakat. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki etika surgawi. Etika surgawi itu yaitu kita memiliki kepedulian kepada sesama kita. Artinya di dalam kita membangun hubungan dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain, atau kita berkomunitas, atau dimanapun kita berada, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, atau yang kita membantu orang lain, itu karena dasar kepedulian kita, karena ada Kristus di dalam hidup kita. Nah, itu adalah contoh-contoh karakter orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Yang kalau dahulunya dia berbuat baik supaya orang berbuat baik kepada dia. Tetapi kita setelah memiliki Kristus di dalam hidup kita, pola pikir kita berubah. Yaitu orang mau berbuat jahat kepada kita, tetap kita melakukan kebaikan kepada dia. Banyak hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita orang percaya di akhir zaman ini. Bagaimana kondisi manusia akhir zaman ini yang saya dari awal saya sudah katakan tadi bahwa lebih mementingkan dirinya sendiri. Lebih egois, lebih melakukan segala sesuatu karena ada kepentingan. Tetapi pelajaran berharga dari Raja Daud, dia membangun hubungannya dengan persahabatannya dengan anak raja yaitu Yonatan. Dia terus mengingat dan dia memiliki kepedulian kepada sesama. Artinya keluarga Saul udah nggak ada, tetapi tinggal ada Mephiboset ini, anaknya Yonatan ini. Kalau mau dipikir udahlah dia nggak tahu kan gitu. Tetapi Raja Daud luar biasa, dia tetap mengingat akan kebaikan dan pertolongan yang dilakukan oleh Yonatan, teman baiknya itu. Sehingga dia mencari dan Mephiboset ini dibawa ke istana. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mephiboset, dia adalah anjing mati. Artinya Mephiboset berpikiran bahwa untuk apa menolong saya, kondisi saya sudah seperti ini, dan mungkin ya saya hanya orang kecil, saya bukan lagi keluarga raja gitu kan. Tetapi Raja Daud luar biasa, dia adalah orang yang peduli dengan sesamanya, dia peduli dengan kondisi yang ada pada saat itu, gitu seperti itu. Jadi kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang kedua yaitu marilah kita memiliki kepedulian kepada sesama kita. Dimanapun kita berada, kita peduli ke sesama kita bukan karena kita memiliki kepentingan. Saya baik sama dia supaya dia baik sama saya. Saya mau menolong dia karena saya ada kepentingan kepada dia. Tidak seperti itu. Tetapi sebagai orang percaya, mari kepedulian kita kepada orang lain, kasih kita kepada orang lain karena dasar kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu, mari kita menebarkan kasih itu kepada siapa saja, baik itu kepada musuh kita, kepada orang yang tidak kenal. Dan kepedulian kita itu akan memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita baca di dalam ayat 9 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berkata, lalu Raja memanggil Seba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Seba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Sibah kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Seba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran berharga yang diteladani oleh Raja Daud yaitu bagaimana kita harus menjadi pribadi atau menjadi orang yang selalu mengikuti teladan Kristus. Salah satunya yaitu kita memberikan hak kepada orang yang patut menerima hak itu. Contohnya seperti ini, kita adalah tuan atau kita adalah bos.
Seorang bos yang sepatutnya memberikan haknya kepada pegawainya tetapi ditahan oleh dia, itu kita tidak layak untuk disebut sebagai orang percaya. Kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan orang yang mengenal Allah sekalipun, mereka melakukan yang baik, yang benar. Mereka memberikan upah kepada hamba-hambanya dengan benar. Tetapi sekarang ini saya melihat banyak kesaksian-kesaksian bahwa orang percaya itu malah menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena dia seorang bos menahan hak dari pegawainya, atau dia adalah seorang yang harus memberikan. Contohnya dia adalah bendahara. Saya mengalami kesaksian-kesaksian juga waktu-waktu yang lampau, bagaimana kami ikut terlibat dalam segala pekerjaan atau organisasi di mana hak-hak yang harus diterima sebagai pekerja tidak diterima. Kenapa? Karena dimakan oleh bosnya. Sesuatu yang memalukan bagi kita yang mengatakan kita orang percaya. Sesuatu yang memalukan apabila kita mengatakan kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi cara hidup kita jauh dari cara hidup Kristus. Dalam hal apa? Tidak memiliki ketulusan. Kita melakukan segala sesuatu agar supaya dilihat orang. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena dasarnya kasih kita kepada Kristus, hanya agar supaya kita diagung-agungkan. Tidak seperti itu, saudaraku yang kekasih. Padahal saat jam ini Tuhan mengingatkan kita kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita yang diberikan Tuhan kepercayaan menjadi seorang pimpinan, seorang bos, seorang yang dipercayakan memiliki harta, kekayaan, atau suatu perusahaan, atau apapun itu. Mari jangan kita menjadi orang yang jahat, tetapi kita menjadi orang yang peduli dengan pegawai-pegawai kita, peduli dan memberikan hak-hak yang layak diterima oleh pegawai-pegawai kita. Karena kesuksesan suatu perusahaan, kesuksesan suatu usaha itu tidak lepas dari pegawai-pegawai kita, tidak lepas dari karyawan-karyawan kita. Sehingga mari kita belajar untuk menjadi orang percaya yang memiliki etika surgawi. Salah satunya yaitu kita tidak menahan-nahan hak orang yang layak menerima itu. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud tidak menahan apa yang menjadi bagian dari Mephiboset, yaitu harta kekayaan dari neneknya, yaitu Saul. Harta kekayaan dari ayahnya, Yonatan. Dia tidak tahan, tetapi dia memberikan semua, bahkan hamba-hambanya diberikan kepada Mephiboset. Saudaraku yang kekasih, dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya yang berbicara di saat ini, bukan saya sudah menjadi orang benar, bukan saya sudah menjadi orang yang melakukan semuanya ini. Belum, saya juga masih belajar dan berproses. Saya terus belajar bagaimana harus hidup memiliki karakter surgawi, memiliki etika-etika surgawi, sehingga walaupun kita masih tinggal di muka bumi ini, kita sudah melakukan gaya hidup surgawi. Perjalanan hidup kita ini bukan lagi mengikuti aturan-aturan dunia ini, tetapi kita mengikuti etika-etika surgawi. Pelajaran berharga buat kita saat ini, bagaimana kehidupan orang percaya, kita harus memiliki kesucian hidup. Kesucian hidup orang percaya itu bukan kita lihat dia di saat dia ada di gereja, di saat dia ada di perkumpulan-perkumpulan ibadah. Bukan, tetapi kesucian hidup orang percaya kita bisa lihat dari perilaku-perilaku hidupnya. Yang telah kita bahas tadi, yaitu pertama, tidak melupakan orang yang telah menolong kita. Dan yang kedua, memiliki kepedulian terhadap sesama kita. Kita peduli dengan mereka dimanapun mereka berada, siapapun mereka, tidak melihat agamanya siapapun manusia yang ada di sekitar kita yang diizinkan Tuhan untuk kita tolong dan kita bantu. Mari kita peduli dengan mereka. Dan yang ketiga, memberikan hak kepada orang yang patut menerimanya. Karena semuanya itu, kalau kita sudah melakukan semuanya itu, apapun yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kita pasti akan diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat kehidupan kita, ketulusan hidup kita, kesucian hati kita, Tuhan akan mempertimbangkan semuanya itu. Sehingga apa yang kau inginkan, firman Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan diberi. Apa yang kita minta?
pasti akan Tuhan dengar. Kenapa? Karena kita memiliki kesucian hidup. Kita memiliki ketulusan hati dalam menjalani kehidupan ini. Kita bukan menjadi orang Kristen, tetapi bukan orang Kristen yang hanya di gereja saja, tetapi orang Kristen yang memiliki perilaku, cara hidup surgawi di dalam keseharian kita. Kesimpulan, saudaraku yang kekasih, mari kita miliki kesucian dan ketulusan hidup. Sebab ketulusan hidup dasarnya karena kita mengasihi Yesus Kristus. Bukan karena dilihat orang atau ada kepentingan. Tidak ada dalam situasi apapun, kapanpun, mau baik atau tidak baik. Mari kita melakukan semuanya itu dengan ketulusan hati kita. Dan yang kedua, buat baik bukan supaya kita diberkati Tuhan, tetapi kita berbuat baik karena ketulusan hati kita mengasihi Tuhan. Kalau selama ini saya berbuat baik supaya saya dikasihi oleh Tuhan, bukan. Saya mau berbuat baik, saya mau mengasihi sesama saya karena saya juga sudah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu. Yang ketiga, niscaya kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Bahkan anak cucu kita akan menikmati buah dari kesucian dan ketulusan hidup kita. Banyak pengalaman-pengalaman, dan saya percaya pendengar juga yang mendengar saat ini sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan yang mungkin sudah usia yang saat ini sudah memiliki cucu, bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan, ketulusan hidup kita. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan memberikan itu kepada anak cucu kita. Terpelihara sempurna anak cucu kita. Kenapa? Karena kita memiliki kesucian dan ketulusan hidup. Mari kita pelihara. Kalau masih ada orang percaya yang masih hidup melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, melakukan segala sesuatu agar supaya dilihat orang atau memiliki kepentingan hanya untuk meraih keuntungan dirinya sendiri. Mari mulai saat ini kita belajar, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita belajar bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberikan kita kemampuan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar kita menjadi orang percaya yang memiliki gaya hidup surgawi, yaitu memiliki ketulusan dan kesucian hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kami memiliki kesucian dan ketulusan hidup, sehingga dengan kesucian dan ketulusan hidup ini ya Bapa, kami semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Perilaku hidup kami, walaupun kami belum di surga, kami masih ada di bumi ini, tapi gaya hidup kami, karakter kami, etika-etika yang kami lakukan, yaitu etika-etika surgawi. Tolonglah kami Bapa, berkati kami. Apapun jadi persoalan tantangan hidup yang kami alami saat ini, kami mau belajar Tuhan Yesus untuk memiliki kesucian dan ketulusan hidup. Dan biarlah Engkau saja yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami saat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan masalah ekonomi, pergumulan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pendidikan, dan apapun yang sedang kami alami dan kami rasakan. Tuhan, kami tidak mau lihat itu semua. Kami hanya mau belajar menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang suci hatinya, dan semua apa yang kami rindukan, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya menolong kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.